Nah, kalau kalian lihat gambar ini pasti udah nggak asing lagi, apalagi buat yang berdomisili di Samarinda. Yap, bener banget ya, banjir. Jadi kalau banjir ini terkadang tuh sampai ada makan korban kan, sampai katanya tuh ada yang tewas karena tersengat listrik dan kok bisa sih demikian? Makanya kalau misalnya banjir, biasanya lampunya itu kan dipadamkan. Nah, kenapa kok air bisa bikin tersengat listrik? Nah, air itu bisa mengantarkan listrik emangnya. Nah, nanti kita bakalan bahas di materi yang kita pelajarin hari ini, yaitu adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi kita akan bahas kenapa sih air itu bisa mengantarkan listrik, air banjir tadi. Nah, sebelum itu kita harus tahu larutan itu apa sih. Jadi misalnya di sini saya pengen bikin gula dilarutkan di dalam air. Nah, gulanya ini jumlahnya lebih sedikit. Nah, atau gula ini dikenal dengan zat terlarut. Jadi yang mau saya larutkan, sedangkan air itu adalah zat pelarut yang melarutkan zat terlarutnya. Nah, tentunya gulanya itu jumlahnya lebih sedikit dan air itu jumlahnya lebih banyak. Ketika gula dan air itu dilarutkan, maka lama-kelamaan kan nggak kelihatan tuh. Berarti dia campurannya homogen. Nah, campuran homogen itulah yang disebut dengan larutan. Karena yang dilarutkan adalah gula, maka namanya larutan gula. Nah, kemudian apa sih hubungannya sama daya hantar listrik? Jadi berdasarkan daya hantar listriknya nih ya, larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit, yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang sebenarnya dapat mengantarkan listrik. Non-elektrolit berarti adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, gampang kan? Jadi hubungannya kalau elektrolit itu bisa, kalau non-elektrolit dari nama nonnya aja udah nggak bisa. Nah, untuk mendeteksi apakah dia bisa mengantarkan listrik atau tidak, itu dapat diuji dengan alat uji elektrolit. Nah, alat uji elektrolit itu komponennya apa aja sih? Jadi komponennya tuh ada 3. Yang pertama itu adalah batang elektrodenya dia. Nah, batang elektrode. Kemudian yang kedua itu adalah sumber arus searah. Biasanya kalau rangkaian alat uji elektrolit cukup pakai yang sederhana aja. Kira-kira apa ya? Dan yang terakhir lampu. Elektrode ini terbuat dari grafit, bisa tembaga, bisa platina. Sedangkan sumber arus searahnya baterai juga bisa dipakai. Kemudian lampu. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada 2 buah batang elektrode yang dipisahkan, kemudian dilarutkan dalam sampel atau larutan yang pengen kita uji. Nah, kemudian masing-masing itu dihubungkan kabel dan satunya itu dihubungkan sama baterai. Baterainya dihubungkan lagi sama lampu yang dihubungkan dengan batang elektrode satunya. Nah, seperti itu. Gampang kan? Ternyata alat ujinya seperti itu ya. Sampai sini paham tentang alat uji elektrolitnya? Oke, kemudian dalam alat uji elektrolit itu nanti kemungkinan ada 3. Bisa nyalanya terang, banyak gelembung, terus bisa juga nyalanya tuh redup dan gelembungnya itu sedikit atau tidak ada gelembung. Gelembung apa? Gelembung gas, guys. Jadi nanti ada gelembung gas. Kemudian yang terakhir bisa juga dia mati terus nggak ada gelembung gas. Nah, jadi ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri dari jenis elektrolit. Nah, jenis elektrolit yang pertama itu adalah elektrolit kuat. Yang ini adalah elektrolit lemah. Kemudian yang terakhir itu adalah non-elektrolit. Gampang kan? Nah, kemudian daya hantar larutan elektrolit itu sebenarnya ditentukan oleh banyaknya sedikitnya ion yang terjadi oleh proses ionisasi. Kalau ionnya tuh makin banyak dalam larutannya, maka kuat daya hantar listriknya juga makin kuat. Terus, banyak sedikitnya elektrolit yang mengion itu dinyatakan sebagai derajat ionisasi atau bisa juga dikenal sebagai derajat disosiasi. Nah, jadi rumusnya tuh alfa sama dengan R per M. Nah, apa sih R itu? R itu adalah zat yang mengion atau bereaksi. Sedangkan M itu adalah zat mula-mula. Nah, gimana sih ngitung alfanya? Jadi misalnya nih, saya punya asam asetat 0,1 mol, itu akan dilarutkan ke dalam 100 ml air. Kemudian, jika 0,001 mol itu mengion,
ion, alfanya itu berapa? Nah, gimana cara ngerjainnya? Pakai rumus yang tadi. Tulis lagi rumusnya. Kan ditanya alfa sama dengan R per M. Zat yang mengion ada 0,01. Jangan lupa tulis satuan. Nah mula-mulanya yang awalnya, yang sebelum dilarutkan. Berarti jawabannya 0,01. Molnya tinggal dicoret. Selesai deh. Nah, jadi kita udah dapat alfanya 0,01. Nah, kenapa sih kita dapat alfa? Nah, jadi kalau misalnya semua zatnya mengion, alfanya itu sama dengan 1. Tapi kalau tidak ada zat yang mengion, maka alfanya sama dengan 0. Kemudian kalau misalnya sebagian zat itu mengion, maka alfanya itu di antara 0,1 sampai 0,9. Bisa juga ditulis seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dia mendekati 1 atau pas sama dengan 1, dia termasuk elektrolit kuat. Kalau dia di antara lemah, kalau 0 non elektrolit. Jadi itu perbedaannya ya antara ketiga jenis elektrolit dan non elektrolit. Nah, mengenai contoh-contohnya, kalian harus tahu bedakan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, sama non-elektrolit. Ini udah harus hafal mutlak. Nah, elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat atau kita singkat dengan AK. Asam kuat itu apa aja sih? Cuma ada 6. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Sedangkan kalau elektrolit lemah ya asam lemah. Asam lemah yang ada H-nya, sisanya saking banyaknya kita cukup hafalin CH3COH atau dikenal dengan asam asetat atau cuka. Kemudian kalau misalnya elektrolit kuat contohnya ada basa kuat. Basa kuat itu golongan 1A, lina, kawin, rubi CS, frustasi. Gitu cara ngapalinnya. Contohnya NaOH, KOH, LiOH, CSOH, RbOH, KOH sampai seterusnya. Golongan 2 dimulai dari Mg, mangga campur serikaya bagi rata. Jadi MgOH 2 kali, CaOH 2 kali. Nah, 2A ini ada Be, tapi Be ini pengecualian dia masuk elektrolit lemah. Basa lemah itu sangat banyak logam-logamnya. Pokoknya selain dari golongan 1A, 2A yang tadi kita sebutkan. Bisa FeOH 3 kali, AlOH 3 kali, CuOH 2 kali, ZnOH 2 kali, saking banyaknya cukup hafalkan Na3 atau Na4OH. Na3 amonia, NH4OH itu adalah amonium hidroksida. Kemudian yang non elektrolit ya. Ya, non elektrolit itu contohnya ada alkohol, macam-macam ya, bisa C-nya 2, H5OH itu etanol, C-nya 1, CH3OH itu metanol sampai seterusnya. Pokoknya CHOH. Kalau gula C6H12O6 itu glukosa, C11H22O12 ya itu typo, itu adalah sukrosa. CHO. Kemudian kalau urea CONH2 2 kali itu juga termasuk non-elektrolit. Kemudian ada satu lagi yang keluar juga, dia termasuk elektrolit kuat yaitu adalah garam. Nah, tahu nggak sih garam? Garam itu nggak hanya garam dapur yaitu NaCl, tapi garam itu sangat banyak. Intinya garam itu campuran antara asam sama basa yang udah nggak ada H-nya lagi dan OH-nya di belakangnya. Jadi misalnya ini ada HCl dan NaOH. OH-nya dihapus, H-nya juga dihapus, NaCl-nya gabungin jadi NaCl. Kemudian K2SO4, K-nya ini berasal dari KOH, SO4-nya berasal dari H2SO4. Gampang kan? Itulah garam. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih larutan elektrolit itu dapat mengantarkan listrik sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak? Nah pasti pada penasaran ya, kok bisa sih demikian? Nah kalian tahu nggak sih kenapa alasannya? Nah jadi sebenarnya ternyata ini udah pekerjaan rumah atau PR para ahli sekitar itu sekitar abad 19. Jadi itu udah jadi question mereka. Nah, penjelasan yang memuaskan itu dikemukakan oleh Svante August Arrhenius. Nah, ini ya foto beliau. Jadi beliau ini adalah ahli kimia dari Swedia dan pada tahun 1887 menjelaskan antara listrik melalui elektrolit teori ionisasi. Jadi dia memperkenalkan teori ionisasi. Nah, teori ionisasi itu apa? Intinya, larutan elektrolit itu dapat mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas dan ion-ion inilah yang menyebabkan dapat mengantarkan listrik melalui larutan. Nah, gimana tuh contoh teori ionisasi? Jadi misalnya nih saya punya NaCl dilarutkan dalam air, dipecah menjadi apa? Jadi seperti kita ketahui, saya mau ngasih tahu aki itu larutan ya. Maksudnya garamnya itu dilarutkan dalam air. Nah, kemudian cara mecahnya gimana? Pecah aja ada Na, kemudian satunya berarti adalah
ditambah Cl. Nah, namanya suatu larutan itu terdiri dari muatan, gabungan dari muatan. Muatan apa aja? Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, Na ini golongan 1A. Golongan 1A kecenderungannya adalah plus berapa? Ya, benar, plus 1. Jadi Na-nya ini bermuatan plus 1. Sedangkan Cl golongan 7A. Kecenderungan supaya jadi 8, dia harus menyerap 1, min 1. Maka Na-nya itu plus, Cl-nya min. Seperti itu cara mecahnya. Kemudian ada HCl. Dilarutkan dalam air, dipecah menjadi, ya udah tinggal kalian tulis H ditambah Cl. Berarti H-nya ini muatannya gimana? Kita kan udah tahu Cl itu negatif. Berarti H-nya lawannya. Lawannya negatif adalah positif. Jadi H plus ditambah Cl min. Kemudian contoh yang lain, misalnya H2CO3. Banyak sih contohnya, saya cuma ngasih yang H2CO3, bisa juga H2SO4. Dipecah, jadi kita tahu H ini kan H plus. Kemudian CO3. CO3 itu bukan berarti C-nya sendiri, O-nya sendiri, itu digabungin. Kenapa digabungin? Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya ya. Ini ada CO3, SO4, PO4 itu satu kesatuan. Jadi kita tulis CO3. Kemudian muatannya gimana? Pasti lawannya positif adalah negatif. Jadi kita tulis aja negatifnya dulu. Tapi 2 ini punya siapa? 2 ini punyanya CO3 muatannya. Jadi CO3-nya itu 2 min. Dan reaksinya harus setara. Hanya kan di sini 2, maka H plusnya dikali 2. Selesai deh. Masih nggak paham? Ya udah, contoh yang lain ya. Jadi contoh yang lain itu misalnya nih senyawa yang lain, kalian mau apa? Ya, mau basah ya. Ya udah NaOH. NaOH tuh kalian pecah. Ya, aduh ini aki ya. Susah banget saya nulisnya. Oke, jadi ada Na ditambah OH. Na-nya itu tadi plus, OH-nya berarti lawannya negatif. Kemudian ada CH3COH. Nah, ini kan pasti kalian mikirnya susah banget nih dipecahnya. Enggak, gampang banget. Kenapa? Karena ada yang satu kesatuan. Siapakah yang satu kesatuan itu? Ya, benar banget. Yang satu kesatuan itu adalah CH3COO ditambah H ujungnya. Kita tahu OH itu plus. Berarti CH3COO min. Donek deh. Gampang kan? Sekarang kita akan belajar mekanismenya ya. Jadi seperti kalian tahu hantaran listrik itu sebenarnya kenapa sih bisa ada? Jadi hantaran listrik itu terjadi karena adanya pergerakan partikel yang bermuatan atau ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, jadi di sini ada baterai. Baterai itu kan sebagai sumber arus searah. Baterai itu punya kutub, ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kutub positifnya itu letaknya di mana? Ya benar banget yang di depan sini ya. Ini belakang sini adalah negatif. Kalau di sini dia kutub positif, maka elektrodenya juga ikut jadi bermuatan positif. Nah, kalau bermuatan positif, maka yang satunya bermuatan negatif. Nah, cara ngapalinnya adalah kenap. Maksudnya apa? Katode negatif. Jadi di sini kita tulis katode. Katode sama katoda tuh sama ya. Kemudian yang positif AP, anoda atau anode juga sama. Sama aja katoda, katode, anode, anoda sama aja. Jadi jangan sampai bingung. Nah, kemudian mekanismenya lagi gimana nih? Kan kita udah tahu nih kutub-kutubnya. Nah, di dalam larutannya itu misalnya HCl. HCl-nya ini ketika dilarutkan dalam air dia akan terionisasi. Nah, menjadi apa? Menjadi ion H+ dan menjadi ion Cl-. Nah, H+ ini yang bermuatan positif akan menuju ke kutub yang negatif. Maka positifnya ini akan menuju si katode, elektrodenya yang bermuatan negatif. Lalu gimana jadinya? Cl- berarti akan menuju kutub positif, si anode berarti yang muatan negatif akan menuju di sini. Nah, setelah mereka menuju masing-masing di tempat elektrodenya, lalu apa yang terjadi? Nah, terjadilah reaksi. Reaksi di katodenya, H+-nya itu akan berubah menjadi gas.
gas hidrogen H2. Kita setarakan dulu ya, karena di sini positif 2 plus 2, berarti dia butuh 2 elektron. Nah, di sini dia akan menyerap elektron. Nah, nanti kita lihat elektronnya tuh kenapa bisa diserap. Pasti ada yang ngasih. Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi di anode? Jadi reaksi di anode yang terjadi sama halnya dengan yang ada di katode. Jadi Cl-nya itu akan menjadi gas Cl2. Kemudian kita setarakan ya, kita setarakan jadinya Cl-nya di sini 2, di depannya Cl- itu adalah apa? Berapa? 2 Cl-. Di sini kan min 1 kali 2 min 2. Kalau tadi menyerap berarti nanti elektronnya ditaruh di sebelah kanan setelah panah. Di sini posisinya dia adalah gimana kalau setelah panah? Yap, lawannya menyerap, melepas elektron atau mendonorkan elektronnya. Ketika dia melepaskan elektron itu kan ada gas-gasnya. Jadi di elektronnya itu timbullah gas-gas yang ungu-ungu itu. Nah, elektronnya itu nanti akan mengalir dari anode karena dia akan melepas katanya. Dilepaskan kemudian akan menuju katode. Makanya katode itu posisinya dia menyerap elektron. Sehingga aliran elektronnya itu berasal dari anode ke katode. Jadi seperti itu. Dari anode ke katode. Kan dia melewati ya. Karena tadi aliran elektronnya melewati pasti nanti ada lampunya nyala. Nah, jadi reaksinya bisa kita rangkum. Di katode ada 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Di anode ada 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kita kasih garis panjang, elektronnya coret-coret. Baru kalian turunkan aja semuanya sesuai posisinya dia. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian jangan lupa fase-fasenya. Kalau dia bermuatan, fasenya aki. Kalau dia tidak bermuatan, fasenya kayak H2, Cl2, N2 itu fasenya berupa gas. Nah, kalau udah dari situ apa kesimpulannya? Jadi, untuk mekanisme itu terbagi menjadi 2. Ada pada rangkaian luar. Pada rangkaian luar itu yang mana? Yang dikawat. Yang dikawat itu yang di kabelnya itu loh. Itu tadi kan yang jalan adalah aliran elektronnya. Jadi aliran elektron ini bakalan jalan. Kemudian kalau yang di dalam tuh di mana? Yang di bawah, yaitu adalah yang di dalam larutan elektrolit. Ya, di dalam larutan elektrolit. Di larutan elektrolit itu yang tadi kemana-mana kan adalah positif negatifnya. Positif negatif itu adalah ion. Jadi rangkaian dalamnya itu berupa aliran ion. Udah deh, itulah yang menyebabkan kenapa dia bisa memantarkan listrik karena tadi seperti itu.